Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa ja'ala ta'atana lillah taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul wa'di wal wafa, amma ba'du. Pemirsa IKD TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sangat bersyukur kehadirat Allah. Akhirnya kita dapat menunaikan ibadah Ramadan, ibadah yang sangat agung. Harapan dari ibadah Ramadan ini kita menjadi lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjalankan semuanya dengan mengikuti tuntunan Nabi. Semua tuntunannya yang kita amalkan akan semakin melayakkan kita untuk mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa IKD TV dimanapun Anda berada, kita akan membahas tentang tujuan kita berpuasa menurut ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang berbicara tentang puasa memang berada di surat Al-Baqarah 183 sampai dengan 187. Apa yang disampaikan oleh Allah tentang ibadah puasa kita berada di akhir ayat-ayat tersebut. Dalam pandangan para ulama, akhir ayat menunjukkan tujuan, menunjukkan inti dari ibadah yang dijalankan. Ternyata ayat-ayat puasa Allah akhiri dengan la'alla, agar kalian, la'allakum, la'allahum, agar mereka, la'allakum, agar kalian bertakwa, la'allahum, agar mereka bertakwa, dan juga ada la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang tujuan berpuasa menurut ayat-ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya, harapannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Pandangan para ulama bahasa menyebutkan kata la'alla itu ada dua makna. Makna pertama adalah at-ta'lil atau al-illah, alasan kenapa kita menjalankan ibadah, alasan kenapa kita berpuasa, alasan kenapa kita sholat. Atau makna yang kedua, la'alla itu artinya adalah at-tarji, harapan. Allah berharap dari ibadah yang kita jalankan kita mencapai takwa. Allah berharap dari puasa kita menjadi orang-orang bertakwa. Maka kita orang-orang beriman selalu memenuhi harapan-harapan Allah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah ibadah itu pasti ada hikmah, pasti ada tujuannya. Ya ayyuhalladzina amanu far'uhu sam'akum. Jika kalian mendengar, membaca Al-Quran yang Allah awali dengan wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan, simak benar-benar. Imma khairan ya'murukum bihi aw syarran yanhakum anhu. Karena setelah itu adalah perintah Allah untuk kebaikan, atau setelah itu ada larangan Allah untuk kebaikan pula. Karenanya di sini Allah akhiri ayat-ayat puasa dengan la'alla. Ada la'allakum, ada la'allahum. Alasan kita berpuasa Allah sebutkan di ayat 183, la'allakum tattaqun, kita lebih bertakwa. Alasan yang kedua adalah kita ingin menjadi hamba Allah yang paling bersyukur, la'allakum tashkurun, di ayat 185.
Kemudian di ayat 186, la'allahum yarsyudun, agar semuanya selalu mendapatkan bimbingan Allah. Ditutup dengan ayat 187, la'allahum yattaqun, agar semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah illah kita berpuasa, alasan kita berpuasa. Begitulah tujuan kita berpuasa atau harapan kita berpuasa. Ar-roja min ibadatina as-siyam, as-sholah, dan sebagainya. Disitulah keagungan dari la'alla yang berada di akhir ayat-ayat puasa. Penafsir dari Al-Jalalain, pengarang tafsir Al-Jalalain mengatakan bahwa la'allakum tattaqun, yang menjadi ayat pertama ayat puasa, merupakan satu tujuan yang Allah amat sangat harapkan dari kita, yaitu la'allakum tattaqun. Semua orang yang beriman, yang beribadah puasa akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa, karena ia meninggalkan syahwat, meninggalkan maksiat. Padahal sumber dari keburukan, sumber dari dosa adalah syahwat. Orang berpuasa bisa dibayangkan mulia, meninggalkan makan dan minum, bahkan syahwat sepanjang siang hari, karena ia ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah. Meninggalkan syahwat itu adalah merupakan media orang menjadi lebih bertakwa, karena syahwat ini adalah memang perusak ibadah manusia, perusak manusia. Dan karenanya la'allakum tattaqun, insyaallah pemirsa IKD TV yang dimuliakan Allah, kita menjalankan ibadah puasanya dengan imanan wahtisaban, kata Nabi. Imanan berarti kita yakini dalam ibadah puasa banyak hikmah, dalam ibadah puasa banyak keutamaan. Kita yakini itu supaya ibadah kita maksimal dan sungguh-sungguh. Yang kedua, wahtisaban. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa puasa kita itu ihtisab, mengharap balasan dari Allah. Ibadah itu adalah merupakan satu media kita mendekat kepada Allah. Karena ini adalah takarrub kepada Allah, maka kita berharap dari Allah, berharap balasan, berharap pahala, berharap keutamaan, berharap kebaikan-kebaikan, berharap keberkahan. Kalau dalam konteks muamalah, kita bermuamalah jual beli, kita berharap sama manusia supaya dapat keuntungan. Misalnya kita jual harganya 50.000, padahal belinya 45.000, tapi kita berharap, Bu, saya beli dulu 45.000, saya jual 50, saya berharap dapat untung 5.000 dari ibu, dari bapak. Boleh? Boleh, karena itu adalah muamalah. Tapi kalau beribadah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, muttafaqun alaih. Kalau orang berpuasanya, kata Nabi, adalah karena iman kepada Allah, landasannya meyakini bahwa ini perintah Allah, kemudian ia hanya berharap kepada Allah, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Pemirsa IKD TV yang dimuliakan Allah, takwa adalah merupakan tingkatan tertinggi yang dicapai oleh orang-orang yang beriman. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Berarti Allah menginginkan semua kita berpuasa, landasannya iman. Semua orang beriman berpuasa karena akan diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Tingkatan setelah iman adalah takwa, dan takwa itu tingkatan tertinggi, sehingga kita tidak hanya puasa meninggalkan makan dan minum atau yang membatalkan puasa, tapi puasa kita dari penglihatan yang buruk, dari pendengaran yang buruk, dari perilaku yang tercela, dari perbuatan yang buruk. Bahkan kita isi pula siang-siangnya dengan ibadah, malam-malamnya pula dengan ibadah. Itulah kriteria orang-orang yang bertakwa. Ditutup di ayat 187. Allah juga menginginkan di akhir ayat 187 puasanya seseorang la'allahum yattaqun, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum, kalian bertakwa, la'allahum, mereka bertakwa. Karena yang kita harapkan adalah takwa yang bersifat kolektif. Apa itu takwa yang kolektif? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw.
la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Nah, di surat Al-A'raf ayat 96. Kalau semua kita beriman, bertakwa, Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Maka la'allakum tattaqun, kalian bertakwa, la'allahum yattaqun, mereka bertakwa, kita bertakwa, semua kita bertakwa, pemirsa IKADI TV bertakwa, para kiai bertakwa, para ulama bertakwa, kita semuanya bertakwa, maka layaklah kita mendapatkan jaminan Allah di surat Al-A'raf 96. Kalau semua penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah pertama tujuan dari kita beribadah puasa, untuk mencapai tingkatan takwa. Padahal tingkatan tertinggi yang dicapai oleh orang-orang beriman menjadi pribadi yang bertakwa. Insya Allah kita akan lanjutkan tentang tujuan puasa yang kedua berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih kepada semua yang hadir, yang mengikuti dan menyaksikan IKADI TV dimanapun berada. Insya Allah kita banyak dapat manfaat dari program Kultum IKADI sepanjang Ramadan ini. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.